Dia ingin mengendalikan raja, bukankah itu sudah sangat jelas? Raja tidak menyukai anak-anaknya dan ingin menunjuk pewaris lain, jadi ratu baru pasti harus membuka jalan untuk masa depannya sendiri. Kalau tidak, apa dia mau menunggu dibasmi habis-habisan oleh raja yang baru? Lihat saja kelakuan Asina yang seenaknya sendiri. Belum diakui oleh keluarga kerajaan saja sudah sebegitu sombongnya, siapa yang memberinya keberanian? Jelas itu adalah ambisi dari ratu baru. Pantas saja Troy sebelumnya bilang ratu baru itu dijuluki Ratu Medusa, ternyata dia benar-benar kejam. Su Wei berdiri dan menepuk bahu Troy. Relakan saja, kawan. Orang sepertimu yang punya rasa moral terlalu tinggi, yang sudah terima uang majikan tapi tidak bekerja dengan benar. Kalau aku jadi majikannya, aku juga pasti akan menyingkirkanmu duluan. Troy terdiam tak bisa berkata-kata. Kenapa, kau mau kembali dan terus melindungi Raja Yate? Tidak, Troy menggelengkan kepala. Dia sudah tidak pantas aku lindungi. Su Wei mengangkat sebelah alisnya. Oh, lalu siapa yang pantas? Mata hijau Troy melirik ke arah Su Wei. Kau yang pantas. Kalau begitu, ingat baik-baik ucapanmu hari ini. Suara Su Wei menjadi dingin. Aku tidak ingin kau mengulangi kesalahan seperti ini untuk ketiga kalinya. Troy mengangguk dengan cepat. Sudahlah, jangan berlutut terus. Karena kau dulu pernah memimpin pasukan, setidaknya kau punya beberapa bawahan yang setia, kan? Memang ada beberapa, hanya saja mereka ikut terkena imbas karenaku. Troy tersenyum pahit. Raja Yate telah mengeluarkan surat buronan. Di benua barat ini tidak ada negara yang mau menerima kami. Apalagi aku ini berambut merah. Sejak aku jadi buronan, diskriminasi terhadap orang berambut merah di benua ini jadi semakin parah. Dalam artian tertentu, Lydia juga terkena imbas karenaku. Di benua barat tidak ada tempat, bukan berarti di luar benua barat tidak ada. Jika kau bisa membantuku merebut sebidang tanah dari benua barat, aku akan mengampuni kejahatanmu dan bawahan setiamu, serta menjadikan kalian rakyat negaraku. Troy tiba-tiba mendongak, menatap Su Wei dengan mata berbinar tajam. Kau bukan bangsawan kerajaan dari benua barat. Su Wei tersenyum cerah. Tentu saja bukan. Lalu kau, jakun Troy bergerak naik turun, hampir tidak berani mempercayai tebakannya sendiri. Kau, putri dari tanah gersang. Su Wei tersenyum, tidak membenarkan tapi juga tidak membantah. Namun sikapnya ini justru membuat jantung Troy berdegup makin kencang. Kekuatan di belakangku tidak leluasa untuk turun tangan di sini. Aku juga belum pernah memimpin pasukan berperang. Urusan ini harus mengandalkan strategimu. Troy merasa antusias sekaligus kesulitan. Tapi aku sudah tidak punya pasukan lagi. Gelar bangsawannya telah dicabut, wilayah dan pasukannya juga sudah ditarik kembali oleh raja. Oleh karena itu, kita harus mencari tanah tak bertuan. Menggunakan harga seminimal mungkin untuk segera menduduki sebidang tanah, dan menjadikannya sebagai tempat kita melatih pasukan. Tanah tak bertuan, Troy berpikir sejenak. Tanah tak bertuan di benua barat semuanya adalah wilayah yang diperebutkan dan menjadi medan perang berbagai negara. Sangat sulit bagi kita untuk merebutnya. Tempat seperti itu tidak memiliki tanah tempat kita bisa mengakar. Tanah tak bertuan yang kumaksud adalah tempat yang tidak berani didatangi orang. Misalnya bukit pasir yang tandus, atau padang salju yang dingin. Tempat yang sangat miskin sampai tidak ada orang yang mau mendudukinya. Tempat seperti itu sih memang ada, tapi apa? Troy membuka mulut dengan ragu. Tapi tempat-tempat itu adalah tanah yang telah dikotori oleh dewa jahat. Di dalamnya tinggal roh jahat dan iblis, serta banyak pantangan. Sekali melanggar pantangan, nyawa taruhannya. Dia mengatakannya dengan sangat halus, padahal tempat seperti itu kalau dimasuki manusia sama saja dengan cari mati. Namun Su Wei justru tertarik. Oh, tanah yang dikotori dewa jahat itu ada di mana saja? Lautan iblis, ngarai jurang, dan hutan bencana. Su Wei mengingat ketiga tempat itu. Dalam ingatan pemilik asli tubuh,
dia hanya pernah mendengar tentang Lautan Iblis. Lokasinya tepat di area desa nelayan mereka berada. Para nelayan selalu menghindari tempat itu saat mencari ikan. Konon di dalam Lautan Iblis terdapat Pulau Iblis. Di pulau itu tumpukan tulang belulang menggunung, roh jahat berkeliaran, serta ada monster pemakan manusia dan penyihir jahat. Su Wei menyipitkan mata. Lautan Iblis ini jangan-jangan adalah tempat berkumpulnya pengikut Dewa Roh. Dia menatap Troy. Lautan Iblis aku tahu. Coba ceritakan tentang ngarai jurang dan hutan bencana. Ngarai jurang berada di atas lapisan es abadi di tanah utara. Di dasar ngarai mengalir magma yang membara, dan sering terdengar raungan iblis dari dalamnya. Tidak jauh dari ngarai itu terdapat kota pengasingan yang terkenal kejam. Sedangkan hutan bencana berada di ujung paling selatan benua barat. Itu adalah hutan bakau yang terendam air laut. Di dalamnya tinggal monster laut, serta serangga beracun, ular berbisa, dan monyet air penghisap otak manusia. Siapapun yang masuk ke sana akan terjangkit wabah penyakit. Troy sengaja melebih-lebihkan bahayanya, karena takut Su Wei akan tertarik pada dua tempat itu. Su Wei memang tidak tertarik pada kedua tempat itu, karena dia sudah membuat keputusan. Tunggu sekolah libur, kita pergi ke Lautan Iblis untuk menyelidikinya. Lautan Iblis itu tempat paling mengerikan di antara ketiga tempat terlarang itu. Troy menyesal sejadi-jadinya, tahu begitu dia tidak perlu menjelaskan ngarai jurang dan hutan bencana seberbahaya itu. Namun keputusan yang sudah dibuat Su Wei tidak bisa ditarik kembali walau ditarik 8 ekor sapi sekalipun. Masih ada waktu 1 bulan lebih. Coba kau hubungi bawahan-bawahanmu itu, lihat apakah ada yang bersedia datang kemari. Masalah gaji bisa dibicarakan. Troy merasa urusan ini kemungkinan besar akan gagal. Siapapun orangnya, kalau mendengar kata Lautan Iblis pasti akan mundur. Su Wei melihat perubahan sorot matanya dan tersenyum tenang. Kalau mereka tidak mau datang, kau cari saja tentara bayaran. Hadiahnya 100 koin emas per orang. Aku tidak percaya tidak ada orang yang bernyali besar. 100 koin emas. Mata Troy langsung berbinar cerah. Bisakah aku dan Griffinku dihitung 2 orang? Griffinku juga sangat jago bertarung loh. Kota Syria ditetapkan dalam status darurat militer karena kemunculan iblis. Di jalan akademi, pasukan patroli sering lalu lalang. Toko-toko di sepanjang jalan juga menutup pintunya. Gerbang kota hanya mengizinkan orang masuk dan melarang orang keluar. Di depan gerbang akademi sihir Syria juga ada penjaga. Setiap kali ada siswa yang masuk, penjaga akan mengangkat gulungan kulit domba di tangannya dan melihatnya sekali, lalu membandingkannya sebelum membiarkan siswa itu masuk. Matanya tidak merah, tidak punya taring. Angkat lengan bajumu, coba lihat. Tidak ada bekas cakaran juga. Silakan masuk. Su Wei menurunkan lengan bajunya, berjalan masuk ke gerbang sekolah dengan wajah dingin. Gambar iblis di kertas kulit domba itu jeleknya minta ampun. Wajah hijau bertaring, mata merah padam, sekujur tubuh hitam legam, 2 tangannya kurus kering seperti ceker ayam. Dilihat dari sudut manapun, gambar itu lebih mirip maling ayam yang mesum. Hati Su Wei terasa gondok. Kalau dewa jahat lebih jelek dari ini, bagaimana dia bisa menarik pengikut nantinya? Siapa sih yang menggambar potret itu? Kalau ketemu, dia pasti akan memukulinya sampai mati. Su Wei kembali ke asrama dengan perasaan kesal. Saat berganti gaun tidur, dia melihat lengannya yang mulus tanpa bekas luka, merasa bersyukur karena sebelumnya dia sudah meminta Dewa Roh untuk menyembuhkan luka luarnya. Adanya penjaga di gerbang menunjukkan bahwa uskup masih curiga bahwa utusan dewa itu adalah manusia yang menyamar, dan belum menyerah untuk mencarinya. Su Wei mulai menganalisis ulang tindakannya hari ini, mengingat kembali apakah ada celah yang dia tinggalkan. Jika ada hal yang di luar dugaan hari ini, selain petani wanita itu, satu-satunya adalah air suci yang disiramkan uskup. Tidak disangka air suci itu benar-benar bisa membakar kulitnya. Padahal setetes air suci di pagi harinya sama sekali tidak berpengaruh. Sorot mata Su Wei berubah.
Dia merogoh gaun yang baru dilepasnya dan mengeluarkan botol porselen kecil. Apakah air suci pagi harinya yang bermasalah, atau orang yang memercikkannya yang bermasalah? Dia membuka tutup botol dan memiringkannya. Tetesan cairan bening meluncur ke bawah. Su Wei menyentuhnya dengan jari. Basah dan sejuk, sama sekali tidak ada rasa sakit terbakar. Apakah air suci ini baru akan berefek kalau dia mengeluarkan sayap? Su Wei memusatkan pikiran dan memunculkan sayapnya. Tangannya masih tidak merasakan perubahan apapun. Dia akhirnya yakin, ini hanyalah setetes air biasa. Kepala sekolah Morrison, apakah dia yang mengganti air sucinya? Tiba-tiba terdengar suara burung yang kasar dan melengking dari luar jendela. Su Wei segera menyembunyikan sayapnya, berjalan mendekat dan membuka tirai. Di tengah pandangan yang remang-remang, seekor gagak yang sangat familiar mengepakkan sayapnya terbang dari ambang jendela. Dua kakinya mengejang-ngejang di udara, terbangnya naik turun tak karuan. Su Wei mengerutkan kening, melihat gagak itu terbang melewati pucuk pohon. Sosok hitam pekat itu menghilang di seberang danau. Dia menarik pandangannya, dan tiba-tiba melihat sekelebat bayangan hitam. Benda itu seperti punya kemampuan menembus dinding, langsung melompat ke atas tempat tidur dan memantul di atas selimut bulu domba yang empuk. Hati Su Wei langsung luluh. Imut sekali. Tapi teringat ucapan Troy bahwa benda ini sangat beracun, Su Wei tidak berani menyentuhnya langsung. Dia menggunakan ujung tongkat sihirnya untuk menusuk-nusuk laba-laba itu. Detik berikutnya, tusukannya malah meleset menembus angin. Su Wei tidak percaya dan mencoba menusuknya lagi. Laba-laba neraka tiba-tiba mengangkat dua kaki panjangnya, menjepit tongkat sihir Su Wei, lalu melemparnya keluar. Tenaganya lumayan kuat juga. Su Wei kali ini benar-benar heran. Kau ini sebenarnya makhluk apa? Laba-laba neraka menatapnya dengan dua mata besarnya yang polos, benar-benar sangat menggemaskan. Tapi makhluk kecil ini beracun. Kalau terus dibiarkan di atas selimut, dia juga tidak bisa tidur. Su Wei berpikir sejenak, mengosongkan dompet uangnya, lalu menggunakan tongkat kayunya untuk mengangkat dompet itu dan meletakkannya di depan laba-laba. Anak baik, cepat masuk. Ranjang besar tidak cocok untukmu. Kalau aku berbalik badan, kau bisa tergencet jadi gepeng. Ini baru tempat yang pas untukmu. Coba lihat, sarang ini sangat empuk dan tersembunyi. Ini baru tempat yang pantas untuk laba-laba kecil yang baik. Anak baik, masuk sana. Laba-laba neraka menatapnya dengan mata hitam besarnya, memiringkan kepalanya, seolah benar-benar memikirkan ucapan Su Wei. Laba-laba kecil tidak boleh naik ke kasur, iya. Laba-laba belum pernah dengar, tuh. Su Wei seolah bisa membaca dua kalimat itu dari matanya yang polos. Rasa gemasnya seketika tumpah ruah. Tentu saja, laba-laba kecil kan sukanya sarang yang kecil dan hangat. Tidak akan tidur di kasur manusia. Cepat masuk, besok ibu kasih kau makan serangga ya. Dua sungut laba-laba neraka terangkat, melambai-lambai dengan semangat. Sepertinya ia berkata bahwa ia mau makan banyak sekali serangga. Oke, besok ibu siapkan sekeranjang penuh serangga untukmu. Su Wei tidak bisa menahan senyum keibuannya. Laba-laba neraka menggoyangkan bulu-bulunya, berbalik arah dan menyusup masuk ke dalam kantong uang. Sungguh ajaib, Su Wei segera menggunakan tongkat kayunya untuk mengangkat kantong uang itu dan membuangnya ke dalam laci. Dia juga mengukir rune pengikat di laci tersebut, barulah kemudian dia bisa tidur dengan tenang. Setelah begadang belasan malam berturut-turut, tidur kali ini membuatnya terlelap sangat dalam. Dalam keadaan setengah sadar, ada sesuatu yang merayap ke wajahnya. Sebentar menusuk kelopak matanya, sebentar menusuk hidungnya. Su Wei membalikkan badan, dan langsung melihat laba-laba besar berbulu yang sedang bertatapan dengannya di sebelah bantal. Dia langsung terlonjak bangun karena sakit, lalu melirik ke arah laci. Di atas rune pengikat terdapat beberapa goresan baru. Seperti coretan iseng anak kecil yang menggunakan pisau kecil di tembok. Pandangan Su Wei beralih ke laba-laba itu. Ini perbuatanmu kan? Iya kan?
Laba-laba neraka memiringkan kepalanya. Su Wei menutupi wajahnya. Sebenarnya ini laba-laba jenis apa? Sudah berbuat salah masih saja bertingkah semenyebalkan ini. Tunggu, dia ternyata bisa merobek menggores rune. Ganas sekali. Dia baru mau menggunakan sihir untuk mengikat makhluk kecil ini. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa satu gedung ini sunyi sekali? Gawat, Su Wei buru-buru memakai bajunya dan membuka pintu. Dia melihat lorong sangat sepi dan tidak ada satu orang pun. Ya ampun, terlambat. Pagi itu Su Wei dengan tragis harus merelakan 1 poin kreditnya dipotong oleh pelatih Cumberland. Untung saja dia hanya terlambat 5 menit. Kalau sampai dia tidur sepanjang pelajaran, mungkin semua poin kreditnya akan habis dipotong. Saat berlatih pedang, dia baru teringat, laba-laba neraka merayap ke wajahnya tadi. Jangan-jangan sedang membangunkannya. Wah, sungguh anak kesayangan yang perhatian. Siang harinya sepulang sekolah, Su Wei tanpa disangka bertemu dengan orang yang dikenalnya di jalan. Kak Kyle. Su Wei melangkah cepat dan memanggil nama orang itu lebih dulu. Kyle menoleh, dan melihat Su Wei, entah kenapa badannya agak gemetar. Adik kelas. Kebetulan sekali. Sangat kebetulan. Kak, hari ini Toby tidak ikut keluar main. Kemarin malam aku melihat ada gagak kecil digigit laba-laba di dekat jendelaku. Aku pikir itu Toby. Tentu saja bukan. Kyle memaksakan sebuah senyuman. Toby paling takut terbang. Kalau malam dia tidak mau keluar, mana mungkin dia pergi ke dekat jendelamu. Su Wei mengerutkan alisnya dengan raut khawatir. Sepertinya aku memang salah lihat. Toby kan burung yang penurut, pasti tidak akan datang mengintip ke asrama putri. Iya, benar. Kyle mengangguk. Tangan kanannya tanpa sadar meraba lehernya yang terasa dingin. Kemarin malam, gagaknya terbang menabrak jendela, jatuh di karpet, kejang-kejang dan bahkan tidak bisa berdiri. Kyle mengangkatnya untuk memeriksa alasannya. Baru saja matanya bertemu dengan mata merah gagak itu, dalam pandangannya tiba-tiba muncul laba-laba raksasa dengan taring yang mengerikan menerjang ke arahnya. Laba-laba neraka itu menancapkan cakar tajamnya ke kulit kepala gagak. 2 taring berbisa yang mendesis menusuk ganas ke lehernya. Karena pemilik terhubung dengan panca indera hewan panggilannya, saat itu Kyle merasa lehernya sendiri juga tertusuk laba-laba. Matanya berkunang-kunang dan dia jatuh pingsan. Kalau bukan karena Chad menemukannya tepat waktu, dia mungkin akan terbaring di karpet dingin itu semalaman. Laba-laba neraka itu ditemukan oleh Chad di pegunungan monster saat mereka berlatih musim panas tahun ini. Waktu itu bentuknya masih berupa telur berwarna oranye. Chad membawanya pulang karena ingin menjinakkannya. Waktu itu dia menyuruh Chad mencari cara untuk membunuh Su Wei. Tak disangka Chad malah meletakkan benda ini ke kamar Su Wei. Dia sudah bilang serangga beracun ini sangat liar dan sulit dijinakkan, mana mungkin mau menuruti perintah manusia. Benar saja, misinya gagal. Bukan cuma gagal, dia malah berbalik menggigitnya. Tadi malam Kyle memarahi Chad habis-habisan. Kembali ke masa sekarang, Kyle melontarkan undangan. Adik kelas, mau makan siang bersama di luar. Kudengar toko roti Iskeri mengeluarkan menu paket baru bernama hamburger sapi. Ayo kita cicipi bersama. Su Wei kagum dengan mental Kyle yang kuat. Padahal terakhir kali dia sudah kehilangan muka sebesar itu di toko, tapi sekarang berani datang lagi. Dedikasinya pada makanan enak benar-benar gigih. Maaf, Kak Kyle. Terima kasih banyak atas undangannya, tapi aku sudah ada janji. Apalagi dengan guru Lilian, dia. Senyum Kyle menjadi kaku. Terakhir kali setelah dia sadar dari mabuk, dia dipukul 10 kali oleh kakaknya, Lilian. Bekas luka cambuk di punggungnya sampai sekarang belum hilang. Kakaknya sangat marah, pasti karena takut Su Wei akan direbut olehnya. Su Wei sekarang menolak undangannya, pasti karena kakaknya telah menjelek-jelekkannya. Membawa dendam pada Lilian, Kyle merendahkan suaranya. Adik kelas, kau tidak benar-benar percaya ucapannya, kan? Apakah dia bilang aku pemarah, bodoh, dan jahat? Itu semua bohong.
Yang sebenarnya berhati jahat adalah dia. Perkataanku hari itu tidak ada satu pun kebohongan. Dia sendiri yang membunuh suaminya hanya demi mendapatkan warisannya. Ini, masa sih? Su Wei menutup mulutnya dengan kaget. Guru Lilian tidak terlihat seperti orang seperti itu. Apanya yang tidak? Dia memang paling pintar berpura-pura baik untuk menipu orang. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau tidak ada untungnya. Dulu dia menerima lamaran sepupu James juga karena mengincar kekayaannya yang melimpah. Melihat Su Wei masih tidak percaya, Kyle merendahkan suaranya lagi. Kau tahu kenapa dia datang mengajar ke sini? Dia cuma ingin menarik beberapa murid bodoh di akademi untuk disuruh mati demi kepentingannya. Coba kau pikir, kenapa dulu dia memberimu surat rekomendasi masuk akademi? Dia cuma ingin memanfaatkanmu. Tunggu sebentar, Su Wei menatapnya dengan pandangan aneh. Kakak kelas, dari mana kau tahu kalau guru Lilian memberiku surat rekomendasi? Kyle terdiam, suaranya tersendat. Itu, begini, karena setiap tahun saat murid baru masuk, para profesor selalu meminta bantuan murid tingkat lanjut untuk merapikan berkas. Aku kebetulan melihat surat rekomendasimu ada cap pribadi kakakku. Setelah selesai menjelaskan, dia berpikir akhirnya menemukan alasan yang masuk akal. Lagi pula, profesor memang menyuruh murid membantu merapikan berkas. Hanya saja murid bangsawan biasanya tidak mau mengerjakan pekerjaan kasar seperti itu. Alasan sebenarnya adalah dia menyisipkan mata-mata di dalam pasukan pengawal kakaknya. Entah kenapa mata-mata itu hilang setelah tiba di Syria dan tidak pernah mengirim kabar lagi padanya. Chad mencari informasi dari Robert, dan katanya mata-mata itu dimakan monster bersama beberapa ksatria lain. Omong kosong macam apa itu? Dia tidak pernah dengar ada monster di Syria. Pasti kakaknya tahu ksatria itu adalah anak buahnya, jadi langsung dibunuh di luar kota. Semakin dipikirkan, Kyle semakin merasa Lilian sangat menakutkan. Dia tiba-tiba menggigil dan buru-buru melihat sekeliling. Setelah tidak melihat sosok Lilian, dia baru merasa lega. Itu, adik kelas, aku pergi dulu ya. Nanti kita janjian lagi kalau kau ada waktu. Kyle menyusutkan lehernya. Dia merasa kakaknya sedang berdiri di sudut manapun mengawasinya. Bekas luka di punggungnya mulai terasa sakit lagi. Baik, Kak, sampai jumpa. Su Wei tersenyum meminta maaf, melihat Kyle dengan panik menyelinap ke dalam kerumunan. Tatapan Su Wei menjadi penuh makna. Gagak itu memang benar hewan panggilan Kyle, si Toby. Dia tadi cuma bilang melihat gagak di luar jendela, tidak bilang kalau itu malam hari. Tapi Kyle buru-buru menyela bilang Toby tidak keluar malam. Bukankah ini namanya tanpa ditanya malah mengaku sendiri dengan sangat buruk. Bodoh dan jahat. Deskripsi ini benar-benar pas. Sekarang identitas orang yang ingin membunuhnya sudah jelas. Yaitu Kyle. Hanya saja dia tidak tahu kenapa tiba-tiba Kyle mengubah sikapnya dan ingin menjalin hubungan baik dengannya. Su Wei kembali ke rumah kecilnya. Troy, laba-laba neraka yang waktu itu kuberikan padamu. Tiba-tiba, laba-laba itu melompat dari bahu Su Wei dan menerjang ke leher Troy. Troy dengan sigap menghindar ke samping, mencabut pedang dan hendak menebas bayangan hitam itu. Tunggu, jangan ditebas, itu laba-laba neraka. Troy menatap tajam laba-laba besar berbulu di lantai. Kenapa ada laba-laba neraka lagi? Su Wei juga agak bingung. Aneh, seingatku aku tidak membawanya keluar. Dia memungut sepotong kayu, berjongkok dan menusuk laba-laba itu. Laba-laba itu mengayunkan cakarnya dan menjepit ranting tersebut. Kekuatan jepitannya persis sama dengan laba-laba tadi malam. Kau lihat dari mana dia muncul? Tidak lihat jelas. Troy mengerutkan kening. Sepertinya tiba-tiba saja muncul di bahumu. Bella, ambilkan gelas. Baik, Tuan. Terdengar sahutan Bella dari dapur. Tak lama kemudian dia berlari membawa gelas. Melihat laba-laba di lantai, dia menjerit ketakutan. Ya ampun, dari mana datangnya laba-laba ini? Kenapa besar sekali? Set, jangan berisik, nanti dia kaget.
Su Wei mengambil gelas dari tangan Bella, membalikkannya dan mengurung laba-laba itu di lantai. Kau masih mau memeliharanya? Troy memandangnya dengan tidak setuju. Laba-laba neraka sangat berbisa. Bisanya bisa melumpuhkan tubuh manusia. Lebih baik kubunuh dan kubakar saja. Benar, Tuan. Laba-laba itu beracun. Hati-hati Anda terluka. Set, jangan berisik. Lihat, dia sebentar lagi akan menembus tembok. Troy menggelengkan kepala. Jangankan anakan laba-laba neraka dewasa sekalipun tidak punya kemampuan itu. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Dia bukan laba-laba neraka biasa. Apanya yang tidak biasa? Troy dengan geli menatap ke arah kaki Su Wei. Dia menatap gelas di bawah kaki Su Wei. Sambil tersenyum, senyumnya perlahan memudar. Gelas itu tidak bergerak dan tidak didorong terbuka. Tapi laba-laba neraka itu baru saja berjalan keluar menembus gelas. Su Wei dengan perasaan campur aduk memindahkan kakinya, dan melihat bahwa makhluk itu benar-benar punya kemampuan menembus benda. Troy berbicara dengan susah payah. Tapi laba-laba neraka memang tidak bisa menembus dinding. Yang bisa menembus benda padat hanya. Bicaranya terhenti dan dia melirik Bella. Su Wei mengerti maksud tatapannya. Bella, bawa gelas ini kembali dan cuci bersih. Baik, Tuan. Bella mengambil gelas dan berlari ke dapur. Yang bisa menembus dinding hanya apa? Troy menatap laba-laba di lantai dengan tegang. Selain beberapa monster berwujud asap, hanya roh Uraid Undead yang bisa. Roh, laba-laba juga punya roh. Semua makhluk hidup punya roh. Hanya saja roh hewan, monster lebih jarang terlihat. Kalau bukan karena dipanggil oleh Necromancer penyihir kematian, mayat hidup, roh hewan tidak akan muncul sembarangan. Maksudmu laba-laba ini dipanggil oleh Necromancer? Troy tidak terlalu yakin, tapi siapa yang mau repot-repot memanggil laba-laba yang tidak ada gunanya? Dan biasanya roh hewan akan selalu mengikuti pemanggilnya. Karena kalau jaraknya terlalu jauh, roh itu akan kehilangan suplai energi sihir dan menghilang. Mata Su Wei berkedip, jangan-jangan laba-laba neraka ini dia panggil sendiri. Tapi dia kan belum pernah belajar rune pemanggilan. Tunggu, apa ini kemampuan yang diberikan oleh Dewa Roh kepadanya? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang kau bilang tadi itu kan kondisi normal. Pasti ada kondisi pengecualian. Su Wei menunjuk laba-laba di lantai. Ini cuma roh laba-laba yang berkeliaran setelah mati. Dia datang kepadaku cuma mau mencari tempat berlindung. Tapi, tidak usah tapi-tapian. Siapa suruh kita membunuhnya? Setiap utang ada penagihnya, makanya setelah mati dia datang mencari kita. Setiap utang ada penagihnya. Mendengar kalimat ini, punggung Troy terasa dingin dan hatinya merinding. Padahal dia adalah pendekar sihir yang sangat kuat, tapi setiap hari harus jadi tukang suruh. Karena harta bendanya dimakan oleh Griffin. Kalau mau diambil, harus tunggu Griffin membuang kotoran. Tapi gadis ini hanya dengan 2 kalimat bisa membuat Griffin memuntahkannya kembali. Baru saja Su Wei melemparkan 2 buku kecil kepada Troy. Troy membuka buku kulit domba itu dengan bingung. Ini apa? Jadwal pelajaran Roman dan Luoqian. Mulai sekarang, setiap pagi kau ajari Roman ilmu pedang selama 1 jam. Malam harinya kau ajari dia latihan fisik 2 jam. Ajarkan juga konsep-konsep ksatria. Didik dia sesuai standar ksatria di masa lalumu. Untuk jadwal Luoqian, kau berikan pada Roman. Suruh Roman mengajari Luoqian apa yang dia pelajari di sekolah setiap malam sebelum tidur. Bagi Su Wei, orang seperti Troy ini hanya cocok jadi teman, tidak cocok jadi bawahan. Dia harus tetap melatih orangnya sendiri. Apalagi anak kecil lebih gampang diatur, tidak sepemberontak Troy. Oh ya? Tolong kau periksa apakah Roman dan Luoqian punya bakat sihir. Kalau punya, aku akan aturkan jadwal pelajaran sihir untuk mereka. Troy sangat kagum dengan kemampuan Su Wei memeras tenaga orang kapitalis sejati. Tapi orang yang punya bakat sihir di dunia ini, dari 1000 orang belum tentu ada 1.
Anak sekecil ini sangat sulit diuji bakat sihirnya. Apakah punya bakat sihir atau tidak, hanya bisa dites pakai batu sihir. Kalau begitu pergi beli satu batu sihir. Kau pasti punya cara membelinya, kan? Batu sihir sangat sulit dibeli. Tapi aku kebetulan punya. Lalu kenapa tidak cepat dikeluarkan? Troy menatap langit dengan tatapan kosong. Ada di dalam perut Griffin. Su Wei terdiam tanpa kata. Kenapa kau suka sekali membuang barang ke dalam perutnya? Terus sekarang bagaimana? Tunggu saja sampai dia buang air besar. Su Wei menatapnya dengan tatapan jijik. Troy, kau mau mengais batu sihir dari tumpukan kotoran. Troy menundukkan kepalanya. Su Wei memejamkan mata menahan kesal. Dia sudah tidak sanggup lagi menyuruh Troy. Kepala Troy semakin menunduk. Aku juga tidak ada pilihan lain. Dulu saat melarikan diri, bawa-bawa harta benda sangat merepotkan. Makanya aku berunding dengannya untuk menyimpannya di dalam perut. Siapa sangka setelah dimasukkan, dia tidak mau mengeluarkannya lagi. Tunggu sebentar, kau sudah melarikan diri selama 1 atau 2 tahun, kan? Dia belum mengeluarkannya, selama ini tidak pernah keluar kotorannya. Semua kotorannya sudah aku periksa. Mungkinkah tersangkut di lambungnya? Tidak, Griffin itu tidak mau mengeluarkannya. Troy mengerutkan wajahnya dengan sedih. Dia merasa aku sekarang tidak mampu memberinya makan lagi, jadi harta itu mau dia simpan sendiri, untuk nanti diberikan kepada Griffin betina incarannya. Sudut bibir Su Wei berkedut. Yang sedang kau bicarakan ini bukan tungganganmu, melainkan seseorang yang bernama Griffin, kan? Dia memang tungganganku. Griffin adalah makhluk purba yang sudah ada sejak dewa-dewa lahir. Kecerdasannya sangat tinggi, umurnya juga sangat panjang. Griffin ini adalah makhluk yang mendatangiku saat aku berperang dulu. Selama aku memberinya makan daging setiap hari, dia bersedia menjadi tungganganku. Di antara kami tidak ada hubungan kontrak. Su Wei berpikir sejenak. Kau panggil dia kemari, aku akan bicara dengannya. Bukankah dia hanya mau daging? Berapa banyak dia bisa makan? Saat lapar, sekali makan dia bisa menghabiskan seekor sapi. Sekarang, untuk memanggilnya sekali, kau harus memberinya 2 ekor domba gemuk. Su Wei memegangi dahinya dan memanggil Bella. Pergilah ke pasar dan beli 10 ekor domba, yang gemuk. 1 jam kemudian, 10 ekor domba masuk ke halamannya sambil mengembik. Su Wei menatap Troy. Tiup peluitnya, panggil Griffin itu, aku akan mentraktirnya makan. Troy meniup peluit tuanya. Tak lama kemudian, seekor burung besar terbang di udara. Griffin perlahan mendarat di halaman, matanya menatap tajam domba-domba besar yang gemetar ketakutan di sudut tembok. Su Wei tidak punya pengalaman berkomunikasi dengan Griffin, jadi dia meminta Troy menjadi penerjemah. Tolong katakan pada Griffin, ke-10 domba ini diberikan kepadanya. Di masa depan, aku bisa memberinya 1 domba setiap hari, asalkan dia mau memberiku beberapa batu sihir. Belum sempat Troy membuka mulut, kepala Griffin langsung menoleh tajam ke arahnya. Keempat kakinya yang kuat melangkah kecil mendekat. Ia mengeluarkan suara kicauan yang merdu ke arah Su Wei. Troy di sampingnya langsung memasang ekspresi hancur. Ada apa? Apa yang dia katakan? Tidak ada, hanya saja aku belum pernah mendengarnya mengeluarkan suara semanja itu. Benarkah? Menurutku suaranya cukup merdu. Baru saja Su Wei selesai bicara, Griffin itu menundukkan kepalanya yang besar, dan menggosokkan kepalanya yang halus ke bahu Su Wei. Troy menutup matanya, dia mengerti perkataanmu dan sudah setuju. Su Wei mengelus bulu Griffin yang halus, bertanya dengan ragu. Kau setuju? Griffin mengangkat lehernya, terdengar suara gemuruh dari tenggorokannya. Tiba-tiba ia menunduk dan memuntahkan bungkusan kulit domba yang berlendir. Uangku, Troy menatap dengan mata terbelalak. Kau menipuku, kau sama sekali tidak menelannya. Griffin menekan kotak kayu itu dengan salah satu cakarnya, mengabaikan Troy. Ia menoleh ke Su Wei dan berkicau 2 kali. Su Wei tersenyum ramah dan mengelus bulu Griffin lagi. Terima kasih,
Aku hanya mengambil beberapa batu sihir, sisanya tetap milikmu. Griffin dengan cekatan menggunakan cakar depannya untuk membuka bungkusan kulit domba, memperlihatkan kotak kayu yang terkunci di dalamnya. Dengan satu sentuhan cakarnya, kotak itu terbuka. Dari tumpukan batu sihir di dalam kotak, ia mengambil 10 batu, lalu memilih 5 batu dengan warna berbeda dan menyerahkannya kepada Su Wei. Su Wei segera mengulurkan tangan untuk menerimanya. Griffin melepaskan cakarnya, mengaduk-aduk kotak lagi, menemukan sebuah batu putih dan hitam, dan memberikannya kepada Su Wei. Troy ternganga. Batu sihir elemen cahaya dan batu sihir elemen gelap. Kenapa di dalam kotakku ada 2 jenis batu ini? Tunggu, kenapa ada tambahan barang di dalamnya? Ia mencoba maju untuk melihat lebih jelas, namun Griffin mendorongnya dengan satu cakar. Griffin dengan cepat menutup kotak, membungkusnya kembali dengan kulit domba, menundukkan kepalanya, dan menelannya ke dalam tenggorokan. Gerakan ini terlihat sangat terlatih. Troy berlari ke depan dan mencoba membuka paruh Griffin. Kotak uangku, muntahkan, kembalikan padaku. Griffin menendang Troy, lalu dengan satu cakar menangkap seekor domba gemuk dan terbang ke langit. Su Wei memasukkan ketujuh batu sihir ke sakunya, lalu melihat ke sudut ruangan yang masih ada beberapa domba. Sisanya tidak dimakan. Troy tampak sangat hancur. Tidak, dia hanya ingin membawa mereka kembali hidup-hidup untuk dipelihara dan dimakan pelan-pelan. Griffin juga bisa beternak domba. Ya, ia memagari sebuah gunung sejauh 70 km sebagai padang rumput. Griffin ini pandai mengatur pengeluaran. Su Wei menoleh dan melihat Troy. Kenapa kau terlihat seperti mau mati? Uangku. Su Wei berkata dengan nada sedikit kasar. Itu bukan uangmu lagi, itu harta karun Griffin. Sore itu, setelah Roman pulang sekolah, Su Wei meletakkan 7 batu sihir di atas meja, menatap Troy. Bagaimana cara memeriksanya? Troy dengan lesu menyuruh Roman. Coba ambil satu per satu. Gunakan hatimu untuk merasakannya. Jika kau memiliki afinitas elemen yang cocok, batu sihir itu akan menyala. Roman dengan gugup mendekati meja. Tangannya ragu-ragu sejenak di antara batu-batu sihir, akhirnya ia meraih batu yang paling putih. Troy menaikkan alisnya. Itu batu sihir elemen cahaya. Sangat jarang ada penyihir elemen cahaya. Sebaiknya kau coba yang lain. Aku ingin coba yang ini dulu. Roman mendengus dan mengambil batu itu. Semakin Troy melarangnya, semakin ia ingin mencobanya. Terserah, Troy tidak ingin banyak bicara. Roman menggenggam batu putih itu erat-erat. 10 detik berlalu tanpa reaksi. Ia menundukkan kepalanya, menatap batu dengan mata memerah. Tangannya mulai gemetar seolah seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan. Pakai tenaga juga percuma. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Tepat saat Troy selesai bicara, cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak dari tangan Roman. Menyala. Roman dengan gembira membuka tangannya, memamerkannya seperti harta berharga kepada Su Wei. Nona, batu ini menyala. Su Wei dengan lembut mengelus kepala Roman. Aku lihat, Roman hebat sekali. Aku tahu kau pasti punya bakat magis. Roman tersenyum lebar, dengan bangga mengangkat batu itu ke arah Troy. Kau bilang tidak akan menyala. Troy masih belum bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin, seorang pengemis kecil dari jalanan memiliki bakat penyihir elemen cahaya? Roman mencoba batu lainnya, namun tidak ada satupun yang menyala. Su Wei bertanya pada Troy. Bagaimana dengan bakatnya? Bagus atau tidak? Suara Troy bergetar. Sangat bagus. Dia memiliki afinitas elemen cahaya yang murni. Jika dia dikirim ke kuil, dia bahkan bisa menjadi ksatria suci berikutnya. Aku tidak mau ke kuil. Roman menatap Su Wei dengan panik. Nona, tolong jangan kirim aku pergi. Aku tidak mau ke kuil. Aku hanya ingin menjadi ksatria Anda. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Bagaimana mungkin aku tega mengirimmu? Aku masih menunggumu tumbuh besar untuk melindungiku.
Roman akhirnya tenang, tapi ia kembali memelototi Troy. Dasar Troy jelek. Sudahlah, jangan bertengkar. Su Wei mengambil kembali batu sihir itu. Ayo, kita ke ruang bawah tanah untuk menguji Luo Qian. Troy bergumam pelan. Satu saja sudah luar biasa, mana mungkin ada dua. Ketiganya menuju ruang bawah tanah. Su Wei memanggil Luo Qian dan memintanya untuk memegang batu sihir. Luo Qian mengerti maksudnya dan menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang penuh kapalan meraih batu sihir. Seperti Roman, ia pertama kali mengambil batu putih. Setelah beberapa saat, tidak ada reaksi. Tanpa disuruh, ia mengganti ke batu elemen angin yang berwarna biru kehijauan, tapi tetap tidak ada reaksi. Luo Qian tidak menyerah, ia terus mencoba batu biru, kuning, ungu, dan merah. Tidak ada satupun yang menyala. Troy menghela napas lega. Ini baru normal. Tidak mungkin sembarang orang punya bakat sihir, apalagi mereka hanya anak-anak. Luo Qian dengan diam mengambil batu terakhir. Setelah 20 detik tanpa reaksi, ia tetap memegangnya dengan erat. Troy sedikit menggeleng. Batu sihir elemen gelap bisa ditemukan di mana-mana, namun penyihir yang memiliki afinitas murni dengan elemen ini sangat langka, bahkan lebih langka dari penyihir elemen cahaya. Apalagi, penyihir elemen gelap sering tidak disukai, dan beberapa dari mereka dalam sejarah adalah iblis yang membawa kehancuran. Jadi, tidak apa-apa jika batu di tangan anak ini tidak menyala. Namun, Luo Qian jelas tidak berpikir begitu. Ia memegang batu sihir itu sangat erat. Pupil matanya yang berwarna hijau seperti pinus menyusut karena tegang. Di dahinya yang pucat, keringat mulai menetes, memantulkan cahaya redup di bawah sinar lampu dinding. Troy merasa kasihan. Lepaskanlah. Kalau tidak, tanganmu akan terluka. Potongan batu sihir hitam ini tidak rata dan cukup tajam. Jangan ganggu dia, Su Wei menghentikan Troy. Apakah kau tidak mendengar sesuatu? Apa? Troy terkejut. Suara batu retak. Tepat saat ia berbicara, terdengar suara, krak, dan batu di tangan Luo Qian hancur menjadi beberapa bagian. Ia membuka tangannya, dan pecahan batu jatuh ke telapak tangannya yang berdarah. Batu sihir yang seharusnya hitam mengkilap itu seolah kehilangan sinarnya, tampak kusam. Tuan, aku berhasil. Hanya dengan meremukkan batu hitam itu, gadis itu berhasil membuat penyihir yang kuat terkejut, karena batu sihir ini adalah benda paling keras di dunia. Tanpa kehabisan energi sihir di dalamnya, ia tak mungkin hancur. Jika hancur, itu berarti gadis ini adalah penyerap elemen gelap murni. Su Wei juga tidak menyangka dua anak yang dia temukan memiliki bakat sihir yang begitu kuat. Ia memandang Troy dengan tatapan peringatan. Jangan beritahu siapapun soal bakat sihir mereka. Hal yang sama juga disampaikannya kepada Luo Qian dan Roman. Menjadi orang tak bersalah, namun membawa harta karun, bisa mendatangkan bahaya. Kalian saat ini belum bisa melindungi diri, jadi jaga rahasia ini baik-baik. Aku akan mencarikan mantra yang cocok untuk kalian, namun sementara itu, berlatihlah ilmu pedang dengan Troy. Setelah Su Wei pergi, pelatihan ksatria singkat dari Troy pun dimulai. Mengikuti instruksi di buku catatan kecil Su Wei, ia harus memberi bayangan tentang masa depan menjadi seorang ksatria, menjelaskan betapa menguntungkan dan terhormatnya status itu, lalu baru menjelaskan bagaimana cara menjadi ksatria. Troy tidak mengerti kenapa harus memberi harapan muluk seperti itu, tapi itu tidak menghentikannya untuk menggambar lingkaran di tanah dan memulai pelajarannya. Menjadi ksatria berarti kalian bisa memiliki wilayah kekuasaan sendiri, memungut pajak dari orang-orang yang tinggal di sana, seperti sewa tanah dan pajak rumah, serta meminta mereka membangun rumah dan jalan untuk kalian. Luo Qian menundukkan matanya. Ia tahu apa itu pajak. Pamannya memiliki peternakan domba di pinggiran kota dan harus menyerahkan sepertiganya kepada penguasa kota sebagai pajak tanah. Jika dijual di toko, pajaknya bahkan bisa mencapai separuh dari harga barang. Roman juga mengerutkan dahi. Dulu dia pengemis, tapi pengemis pun harus bayar pajak.
Pengawal kota akan memungut pajak pengemis dan pajak jalan setiap bulannya, dan jika tidak bisa membayar, mereka akan diusir dari kota. Melihat reaksi kedua anak itu yang membenci pajak, Troy merasa sulit untuk melanjutkan. Ia kemudian beralih membahas bagaimana menjadi seorang ksatria. Anak-anak yang lahir di keluarga bangsawan biasanya dikirim oleh orang tua mereka pada usia 7 tahun ke rumah seorang ksatria sebagai pelayan, dan pada usia 14 tahun mereka bisa menjadi pengawal ksatria, mempelajari 7 keterampilan ksatria, dan belajar etika dari istri ksatria. Setelah itu, mereka bisa mengikuti upacara pengangkatan, di mana ksatria senior akan membacakan sumpah dan melakukan upacara pengangkatan pedang. Kesetiaan seorang ksatria sangat berharga, mereka hanya bisa mengabdi pada satu orang seumur hidup. Roman dan Luoqian mendengarkan dengan penuh perhatian, namun setelah selesai, wajah mereka terlihat kecewa. Troy merasa aneh. Kenapa? Roman bertanya dengan sedih. Jika kita bukan anak bangsawan, apakah kita masih bisa menjadi ksatria? Hanya anak bangsawan yang bisa menjadi ksatria. Namun Troy melihat kedua mata penuh harapan itu dan tidak tega mengatakan kebenaran. Ya, meskipun kalian bukan bangsawan, kalian memiliki bakat yang luar biasa dan bisa menjadi ksatria secara pengecualian. Troy tidak pandai berbohong, saat berbohong, ia sering melihat ke tanah dengan gugup. Namun, kedua anak itu percaya pada kebohongannya, tenggelam dalam kebahagiaan bahwa mereka juga bisa menjadi ksatria. Troy melihat senyuman mereka, dan rasa bersalahnya karena berbohong sedikit memudar. Mungkin Sui memang punya cara untuk memberi mereka gelar ksatria, mengingat dia berasal dari keturunan bangsawan. Dia mengingat rencana-rencana besar yang pernah Sui sebutkan, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Jika dia bisa membantunya merebut sebuah wilayah kekuasaan, bukan hanya impian Roman dan Luoqian yang terwujud, tapi keinginannya juga bisa tercapai. 1,5 bulan lagi sebelum Akademi Sihir Syria libur. Waktu itu cukup bagi mantan pasukannya di selatan untuk tiba. Selama 2 hari berikutnya, Sui tidak meninggalkan sekolah. Pertama, karena pengamanan di kota sangat ketat dan keluar masuk sulit. Kedua, mereka ada pelajaran rune lagi, dan tugasnya belum selesai. Di masa lalu, saat bermain game, keberuntungannya sangat buruk, selalu mendapatkan undian terburuk. Sekarang, nasibnya tidak lebih baik. Sepertinya dia mendapatkan biji bunga yang sudah mati. Sui memeriksa rune dan tanahnya, keduanya tidak ada masalah, tapi bijinya tidak kunjung berkecambah. Saat digali, ia melihat kulit luar biji itu sudah membusuk. Biji yang tidak bisa tumbuh, bagaimana cara mengetahui apakah rune tersebut berfungsi? Sui mengamati biji busuk itu di bawah cahaya lampu dan melihat strukturnya mirip dengan biji bunga Morning Glory. Sui pergi ke taman dan berhasil mengumpulkan beberapa biji Morning Glory. Kembali ke asrama, ia mengeluarkan beberapa potong besi yang telah dibelinya dan mulai menggambar rune. Karena kapasitas sihirnya terbatas, setelah menggambar 10 rune penguat dan 10 rune perangsang pertumbuhan, ia merasa pusing dan kehabisan tenaga. Setelah beristirahat, ia memasangkan rune tersebut. Di 7 pasang besi diletakkan biji, dan 3 pasang lainnya dengan bunga Morning Glory. 20 rune aktif bersamaan, menciptakan pusaran udara kecil di atas meja. Sui melihat 3 bunga Morning Glory tersebut dengan cepat layu dan membusuk menjadi lumpur dalam pusaran tersebut, sementara bijinya juga mulai membusuk dan berjamur. Sui memeriksa lempengan besi itu satu persatu, yakin tidak ada kesalahan pada rune. Tapi kenapa hasilnya berlawanan? Tiba-tiba, laba-laba neraka muncul dan melompat ke meja, dengan penuh semangat masuk ke dalam pusaran udara. Di bawah paparan elemen sihir, bulu-bulunya berdiri tegak, warnanya menjadi lebih cerah, dan matanya berbinar kegirangan. Sui merenung sejenak, lalu memutuskan untuk mengontrol variabel dan mencoba lagi. Ia membagi 20 rune menjadi 3 kelompok, 5 rune perangsang pertumbuhan, 5 rune penguat, dan 5 rune gabungan. Bunga dan biji di bawah rune penguat tidak banyak berubah. Namun,
yang berada di bawah rune pertumbuhan mulai membusuk perlahan, sementara bijinya melambat pertumbuhannya. Di bawah rune gabungan, biji dan bunga membusuk secepat percobaan pertama. Terungkap, rune penguat tidak bermasalah, namun rune pertumbuhan memberikan efek sebaliknya. Su Wei menghela napas panjang dan melempar rune pertumbuhan ke laba-laba neraka. Ambil ini buat mainan, aku akan mencari cara lain agar biji ini tumbuh. Laba-laba neraka melompat dan dengan ceria menangkap lempengan besi tersebut, menyimpannya di sudut meja, lalu berbaring dengan nyaman sambil melihat Su Wei bekerja. Su Wei mengambil pena dan memeras sisa kekuatan sihirnya untuk menggambar rune penghangat. Rune pertumbuhan mengumpulkan elemen tanah, namun elemen tanahnya tampaknya bermasalah dan malah merusak. Karena itu, ia tidak menggunakan elemen tanah. Lagi pula, Profesor Mike hanya akan memeriksa bunganya, bukan runenya. Menumbuhkan biji itu mudah, asalkan suhu dan kelembaban pas, biji itu akan tumbuh dengan sendirinya. Setelah tumbuh, beri sedikit nutrisi, tambahkan beberapa rune penguat, dan jemur di bawah sinar matahari. Pasti akan berbunga. 2 hari kemudian, Su Wei membawa pot berisi bunga Morning Glory biru ke ruang kelas. Sebagian besar siswa membawa bunga dengan berbagai jenis, tetapi jika diperhatikan lebih teliti, bunga-bunga itu sama dengan bunga liar di sekitar kampus. Hanya segelintir siswa yang membawa pot berisi tanah kosong, menunggu pemeriksaan Profesor Mike. Profesor Mike masuk, melihat sekeliling, lalu naik ke mimbar. Bagi yang tidak berhasil menumbuhkan bunga, berdiri. Lebih dari 10 siswa yang memegang pot kosong berdiri kebingungan. Saya telah memilih biji-biji ini dengan sangat hati-hati, tidak ada biji yang tidak bisa tumbuh, kata Profesor Mike dengan nada kesal kepada belasan siswa itu. Kalian sangat jujur, tapi tugas kalian tidak memenuhi syarat. Apakah kalian tidak merawatnya dengan baik? Atau runenya salah. Apapun alasannya, tugas kalian gagal. Jadi, nilai kalian dikurangi 5. Dengan jumlah siswa sebanyak itu, mana mungkin Profesor Mike mengingat biji mana yang diberikan pada siapa. Pernyataan itu hanya agar mereka tidak mencoba mencari jalan pintas. Setelah pelajaran selesai, Su Wei berjalan menuju kantin. Sudah lebih dari setengah bulan ia tidak bertemu Winnie. Entah bagaimana kabarnya. Di jalan setapak yang biasa, Su Wei berpapasan dengan Winnie dan Burke, yang selalu bersama-sama. Hari ini, tampak ada percikan yang berbeda di antara mereka. Nona Su Wei, panggil Winnie dengan wajah merona, melepaskan tangan Burke dan berlari mendekatinya. Lama tidak bertemu, apakah Anda akan makan di kantin? Tidak, aku kesini khusus mencarimu. Apakah kamu ada waktu sore ini? Aku ingin mengajak seseorang minum teh. Ada waktu. Kalau Anda yang mengundang, aku selalu ada waktu, jawab Winnie sambil menatap Burke dengan pandangan meminta maaf. Burke tampak sedih seperti anjing yang ditinggalkan. Su Wei tersenyum. Burke, mau ikut juga? Burke seketika tersenyum lebar dan mengangguk. Tentu saja, tentu saja. Terima kasih, Nona Su Wei. Kalau begitu, mari kita pergi sekarang, supaya dapat tempat yang bagus. Iskariot Sweats pasti ramai sore ini. Iskariot Sweats, Winnie terkejut. Toko kue yang harganya 4 keping perak per potong itu. Iya, kalian sudah setuju menemaniku, jangan berubah pikiran ya, kata Su Wei. Winnie dan Burke sangat terkejut dan ragu. Tapi kue di sana sangat mahal. Aku yang traktir, jadi kalian tidak perlu khawatir soal harga. Mau ikut atau tidak? Jawab aku. Mau, seru keduanya serempak. Su Wei menyadari bahwa mereka masih sedikit canggung dengan para bangsawan di sekolah, jadi ia membawa mereka ke ruang privat. Setelah pintu ditutup, tak ada yang bisa melihat ke dalam, dan Winnie serta Burke akhirnya bisa rileks. Mereka memandang sekeliling ruangan dengan penuh kagum. Tak lama, piring putih di meja menarik perhatian mereka. Ini piring, tanya Winnie dengan ragu. Piring itu putih bersinar dan terlihat sangat mahal. Burke juga terkagum. Piring apa ini? Kenapa halus sekali, seperti mutiara?
Ini porselen, jawab Su Wei dengan lembut. Peralatan makan ini khusus untuk tamu di ruang privat. Warna porselen ini berbeda dari sabit dan alat sihir tulang yang dia buat sebelumnya. Yang ini dilapisi glasir sehingga tampak berkilau dan hangat, tidak akan mengingatkan orang pada sabit tulangnya. Su Wei berencana menyewa kelompok prajurit bayaran untuk menjelajahi area iblis, dan juga diam-diam membangun pasukannya. Ini akan menjadi biaya besar. Keuntungan dari bisnis kue dan wol tidak akan cukup lama, ia butuh pemasukan baru. Mengenalkan porselen kepada pelanggan toko kuenya adalah langkah pertama, dan melalui promosi mereka, pedagang pintar akan datang mencari. Saat Winnie dan Burke menyentuh porselen putih itu dengan hati-hati, pelayan masuk membawakan pesanan mereka. Mereka menghirup aroma manisnya dengan kagum dan segera mencicipinya. Namun, di tengah-tengah makan, keributan terdengar dari jalan di luar. Suara teriakan panik datang dari bawah. Su Wei memanggil pelayan, "Ada apa ini? Kenapa di luar ribut sekali?" Pelayan itu gemetar dan menjawab, "Kuil sedang menghukum mati seorang penjahat yang meracuni para dewa. Orang itu diikat pada roda kereta kuda dan diseret di sepanjang jalan, darahnya berceceran di mana-mana." Winnie menjadi pucat, dan Burke menghentikan makannya. "Kemarin aku mendengar ayahku mengatakan, hari ini kuil akan menghukum seorang petani wanita, siapa ya namanya?" "Oh, Susan, untuk menyembuhkan anaknya yang sakit, wanita itu membunuh ayam jantan satu-satunya untuk dipersembahkan pada Dewi Kehidupan, tapi malah difitnah sebagai pengikut dewa jahat. Dia akan diikat di tiang besi dan dibakar selama 3 hari 3 malam." Su Wei sebelumnya merasa kasihan pada Susan dan ingin menyelamatkannya bersama Lydia, namun wanita itu malah menangkapnya dan memanggil uskup untuk menyiramnya dengan air suci, menyebabkan luka parah. Kini mendengar wanita itu dihukum mati karena menodai dewa, Su Wei merasa aneh. Bukankah sebelumnya dia dituduh menyembah dewa jahat? Kenapa sekarang menjadi penodaan dewa? Burke juga kebingungan. Iya, dan sejak kapan ada tuduhan menodai dewa jahat? Pelayan itu merendahkan suaranya dan berkata, narapidana itu dituduh menyentuh pelayan dewa jahat pada hari penampakan dewa. Ini dianggap tidak sopan. Kuil mengatakan dewa jahat juga dewa, dan tidak boleh diremehkan, atau dia akan marah dan membawa bencana bagi kita semua. Su Wei langsung mengerti. Kuil gagal menangkap pelayan dewa jahat dan takut dibalas dendam, jadi mereka buru-buru menghukum Susan yang telah menyerangnya. Benar-benar ironis. Namun, setidaknya kuil tampaknya mempercayai identitas penyamaran Su Wei. Ketika mereka meninggalkan toko kue, Su Wei menoleh ke arah jalan. Lumpur dan darah di depan toko sudah dibersihkan, tetapi masih ada noda merah gelap yang mencurigakan di dinding. Beberapa lalat berterbangan di sekitarnya. Dunia ini penuh dengan bau busuk yang memberi makan kawanan lalat rakus. Saat malam tiba, dengungan lalat bahkan terbawa ke dalam mimpi Su Wei. Ia menarik selimutnya untuk menutupi kepala. Dengungan itu terus berlanjut hingga larut malam. Keesokan paginya, hal pertama yang Su Wei lakukan adalah memeriksa pintu dan jendela. Setelah tahu Kyle menggunakan gagak untuk mengawasinya, ia selalu menutup pintu dan jendela dengan rapat setiap kali kembali ke asrama, tidak membiarkan seekor lalat pun masuk. Namun, tidak ada tanda-tanda celah yang terbuka. Dari mana lalat itu berasal? Ia mencari di seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, matanya tertuju pada ranjang besarnya. Ia mengangkat selimutnya dan mengibasnya. Benar saja, seekor laba-laba besar yang berbulu lebat jatuh ke lantai. Su Wei memungut selimut dan mengomeli laba-laba itu. Bukankah aku sudah bilang, laba-laba tidak boleh naik ke kasur? Laba-laba itu menatapnya dengan mata besar hitamnya, lalu tiba-tiba melompat ke bantal, berusaha bersembunyi. Masih berani sembunyi. Su Wei melempar selimut, memindahkan bantal, dan menatap laba-laba yang tak merasa bersalah itu. Laba-laba itu mengangkat kedua kaki depannya seperti ingin dipeluk. Su Wei mengangkat tangannya, tetapi tidak jadi memukulnya. Tidak, aku tidak boleh memukulnya. Jika aku pukul,
Entah dia yang mati atau aku yang mati keracunan. Ia menurunkan tangannya. Laba-laba kecil, kau tinggal di sini tanpa bayar sewa. Tidakkah kau harus bekerja untuk itu? Laba-laba lain menangkap lalat dan nyamuk sepanjang hari, rumah mereka bersih. Kau sudah sebesar ini, kemampuan kerjamu kurang bagus. Laba-laba itu menatapnya sejenak, lalu berbalik dan menunjukkan bokong berbulunya. Ia marah. Su Wei terdiam, laba-laba ini benar-benar bisa mengerti apa yang dia katakan. Baik, aku tidak akan mengomel lagi. Balik badan, aku akan memberimu nama. Laba-laba itu berbalik dan menatapnya dengan mata berbinar-binar. Su Wei bahkan bisa melihat antusiasme di matanya. Bagaimana kalau Lukas? Laba-laba itu menggerakkan kakinya tanda tidak suka. Lukas itu nama yang bagus, tahu. Laba-laba itu berbalik hendak pergi lagi. Oke, aku ganti namanya. Su Wei melihatnya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Kau bukan laba-laba jantan. Laba-laba itu berhenti. Ternyata ia betina. Pantas saja tidak suka nama Lukas. Nama itu untuk laki-laki. Bagaimana kalau Nicole? Laba-laba itu melompat-lompat gembira, berputar di tempat. Nicole, selanjutnya harus rajin menangkap serangga ya. Nicole mengangguk setuju dengan mata hitamnya. Dengan adanya pembasmi serangga di kamar, malam ini pasti tidak akan ada lagi lalat yang mengganggu tidurnya. Setelah mandi, Su Wei keluar. Hari ini ia ada kelas mantra sihir, jadi harus datang lebih awal. Profesor Moses sudah selesai mengajarkan mantra elemen api, dan sekarang mengajarkan mantra elemen air. Mantra elemen air dasar hanya meliputi perisai air dan naga air, asalkan bisa mengendalikan air, itu sudah setengah jalan menuju kesuksesan.